Selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ketemu lagi kita di dalam YouTube Anak dan Remaja. Mohon maaf karena beberapa waktu ini kita disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing dan juga termasuk saya di dalam beberapa waktu ini. Maka hari ini bersyukur sekali kita bisa bertemu kembali untuk berbicara tentang pelayanan anak dan remaja. Nah, pada malam hari ini kita akan kembali berbincang dengan narasumber kita yang tentunya melayani anak dan remaja, yaitu Bu Elisa. Saya perkenalkan Ibu Elisa Kristanto. Begitu panggilannya, Bu? Selamat malam, Bu Elisa. Terima kasih malam ini. Ya, Bu Elisa, kalau saya sebut Bu Elisa sebagai penggiat pelayanan anak dan remaja dan guru sekolah minggu seperti itu ya Bu ya? Betul sekali ya Bu. Iya. Nah, saya pengen tahu waktu beberapa waktu yang lalu kan saya khususnya sebelum pandemi saya mendengar Bu Elisa bersama dengan suami yaitu Pak Tommy ya melayani rekan-rekan guru sekolah minggu di dalam training ke beberapa kota nih bahkan sempat cerita ke tempat yang terpencil ya waktu itu sampai cukup sulit perjalanannya. Nah, bolehkah Bu bercerita kepada kami tentang pelayanan ini dimulainya dari mana Ibu memulai pelayanan trainer sekolah minggu ini, bebannya yang Tuhan taruh dan sebagainya, bisa cerita sedikit tentang awal mula Ibu melayani di khususnya anak dan remaja dan guru-guru ini. Silakan Bu Elisa, kita mau mendengar cerita-cerita yang pastinya seru ya Bu. Kalau ditanyain dari mana mulainya, itu saya mau jawabnya kayak anak-anak zaman zaman dulu gitu, zaman saya ABG itu, dari mata turun ke hati gitu. Wow. dari, dari mata turun ke hati ya kan. Jadi saya melihat dulu gitu. Saya melihat, saya mendengar gitu. eh, Cerita dari teman-teman sesama pegiat pelayanan anak, baik dari yang ada di kota ataupun yang ada di pelosok gitu. Nah, dari mata dan dari telinga itu kemudian turun di hati gitu. Jadi dari situ kemudian em, tergerak gitu, tergerak hati saya tuh rindu gitu. Dan saya melihat bahwa ini tuh bukan sesuatu yang secara kebetulan gitu. Itu pasti sudah ada dalam rencana dan rancangan Tuhan gitu. Jadi um, kalau saya pribadi gitu sudah mulai doyan ya, sudah mulai suka dengan dunia pelayanan anak khususnya sekolah minggu itu sejak saya masih remaja. Karena saya dulu juga apa namanya mengajar adik-adik sekolah minggu gitu. Jadi eh, hidup di pelosok desa gitu, nggak ada guru sekolah minggunya kalau nggak ada mahasiswa-mahasiswa KKN dan live in gitu kan. Jadi mau nggak mau pemuda dan remaja gereja itulah yang harus ngajarin adik-adiknya gitu. Membimbing ya, bukan ngajarin, membimbing adik-adiknya untuk belajar firman Tuhan gitu. Nah, dari situ kemudian itu menjadi sesuatu yang habit gitu ya, sudah menjadi kebiasaan. Jadi ketika remaja kemudian saya pemuda gitu, pemudi, sampai hari ini dan mungkin sampai nanti kakek nenek pun saya masih suka dengan dunia sekolah minggu anak-anak gitu ya. Tapi mungkin nanti sudah ngajarinya ini ya, dongeng nenek kepada cucunya gitu kalau nanti gitu ya. Jadi um, ini sesuatu yang cukup lama gitu, sejak tahun 2010 itu saya betul-betul terjun ya, maksudnya menceburkan diri di dunia pelayanan ini gitu. Nah, kemudian semakin fokus dan semakin rajin, semakin sering untuk melayani
itu sejak tahun 2015. Jadi kalau dihitung tahunnya belum lama ya, baru 7 tahun, sekitar 7 tahun itu fokus perhatian saya itu di pelayanan anak, remaja, dan guru sekolah minggu gitu. Jadi waktu itu juga kami melihat bahwa anak-anak itu adalah masa depan gereja yang sesungguhnya gitu. Jadi ketika itu saya sedang pergi ke sebuah pelosok. Itu ada sebuah gereja. Sebelahnya gereja itu ada pasar tradisional. Gereja itu sebetulnya sudah punya jadwal kebaktian tetap, tetapi dalam satu kesempatan yang disebut pasaran gitu. Kalau kalau di masyarakat Jawa ya, Jawa Tengah gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, itu tahu dengan yang namanya pasaran, Bu Lili. Jadi pasar itu bukanya hanya di pasaran tertentu. Jadi pasaran itu ada yang disebut Kliwon, Wage, Legi, Paing, Pon gitu. Nah, ada satu gereja yang sederhana sekali. Di samping gereja itu adalah bangunan pasar tradisional. Uh, saya nggak tahu Bu Lili sudah pernah pergi ke pasar tradisional yang di pelosok atau belum. Tapi bisa dibayangkan di situ begitu riuhnya gitu. Suara pedagang-pedagang itu menjajakan dagangannya, terus kemudian orang-orang yang datang ke situ gitu ya. Dan di situ itu masih umum, masih lumrah untuk jual belinya itu barter gitu. Jadi ada yang membawa hasil pertanian terus kemudian ditukar dengan beras kayak gitu. Nah, itu masa-masa yang sampai saat ini pun masih ada loh Bu Lili itu. Jadi waktu saya pergi ke situ, ke sebuah gereja itu, saya melihat ini anak-anak kok ikut kebaktian dewasa gitu. Lalu saya coba tanya em, apa itu namanya dengan orang tuanya, di sini nggak ada sekolah minggu. Nggak ada gitu, di sini tuh nggak ada sekolah minggu karena nggak ada gurunya. Terus kalau pas hari minggunya itu bareng dengan pasaran, kita itu harus mengubah jadwal ibadah. Jadwal ibadahnya orang gede berubah, yang anak-anak harus berubah dan harus nungguin orang yang ngajar. Itu repot sekali. Nah, dari situ kemudian itu seperti apa itu namanya, sesuatu yang bergumul gitu ya, berkecamuk gitu di dalam hati saya gitu. Ini gereja meskipun sederhana, lama-lama bisa nggak ada orangnya ini kalau anak-anaknya nggak dirangkul, nggak dirawat gitu. Karena gereja yang sesungguhnya itu adalah jemaatnya kan, bukan bangunannya. Jadi ketika bangunannya itu masih megah, masih ada, tetapi kalau jemaat yang yang isinya itu tentu dimulai dari anak-anak. Kalau dari anak-anaknya nggak dirawat, ini gereja ini bakalan kosong gitu. Nah, dari situ kemudian um, apa itu namanya, terus terus bergumul dan akhirnya Tuhan memang ingin kami terjun ke dalam um, apa namanya, pelayanan ini. Jadi bukan serta merta kepengen teman-teman wah kayaknya asik ya melayani sekolah minggu, tidak, tapi karena kami mengalami apa itu namanya, satu kejadian sendiri gitu yang akhirnya itu semakin membuat kami rindu untuk menerima panggilan ini, panggilan di dunia pelayanan anak, remaja, sekolah minggu, dan juga guru-gurunya. Kalau guru-gurunya uh, ada cerita lain lagi Bu Lili. Tapi kalau untuk anak-anak dan remajanya, ya seperti ini latar belakangnya kenapa akhirnya um, kami suka dan memilih untuk membawa diri kami untuk melayani anak-anak dan juga remaja. Kalau untuk guru sekolah minggunya ada ceritanya lagi Bu Lili. Mau saya lanjutin atau Seru ya Bu ya. Nanti kita lanjutin ya Bu ya.
Jadi kalau dari cerita Bu Elisa ini kan rekan-rekan pelayan anak yang sekarang melayani di manapun yang sedang menyaksikan YouTube ini, tetapi juga yang belum menjadi pelayan anak, kalau kita lihat ternyata ada sebuah kebutuhan yang besar dari anak-anak kita, khususnya gereja-gereja yang tidak memiliki pelayan anak, tidak bisa bersekolah minggu, harus gabung dengan ini ya ibadah umum, dan itu menimbulkan keprihatinan, lalu kebutuhan itu Tuhan taruh di dalam diri Bu Elisa bersama dengan suami, kemudian untuk terjun di dalam pelayanan anak dan remaja ini seperti itu. Ini suatu hal yang luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, kalau begitu Bu, apa sih sebelum masuk nanti ke training sekolah minggu itu, tantangan apa yang paling besar kalau ketika melayani anak dan remaja bagi Bu Elisa? Oke, baik. Tantangannya untuk melayani anak-anak. Kalau di perkotaan, anak-anak itu kritis ya, kritis. Maksudnya mereka sudah mendapatkan berbagai macam informasi yang ada di sekitarnya. Jadi mereka punya fasilitas yang cukup memadai, yang masuk ke dalam dunia anak-anak di wilayah perkotaan. Jadi meskipun kritis, buat saya itu sesuatu yang em, cukup kadangkala membuat saya merasa harus mencari cara gitu ya. Mencari caranya itu ketika anak-anak ini sudah tahu lalu bertanya terus. Jadi ini cukup cukup menjadi satu tantangan tersendiri buat saya. Saya sedang mengajarkan firman Tuhan tentang Yusuf misalnya. Lalu si anak ini sudah tahu kan ceritanya tentang Yusuf gitu. Yusuf dibuang kan gitu. Terus Yusuf gini kan gitu. Aku tahu kok gitu. Tapi terus gimana ya? Kenapa Yusuf mau ya dibuang ya? Nah, eh, sesuatu yang kritis seperti ini bagus gitu. Tetapi ketika kita sebagai guru sekolah minggu tidak siap menghadapi hal ini, maka itu akan menjadi sesuatu yang cukup menjadi kendala. Jadi bisa menjadi sesuatu yang yang apa namanya membuat kita kewalahan untuk menjelaskan firman Tuhan gitu. Nah, ini suka duka ataupun hal-hal yang dialami gitu, yang kami alami gitu. Nah, yang berikutnya adalah eh kalau untuk anak-anak di pelosok. Anak-anak di pelosok ini kan ini ya, Bu. Justru kebalikannya dengan anak-anak di perkotaan. Mereka sangat minim dengan informasi, mereka sangat minim dengan fasilitas gitu. Em, Kemudian yang menjadi kendalanya adalah ketika kami mengajak untuk lebih berbaur. Kalau anak-anak di perkotaan itu kalau ayo yuk nyanyi gitu ya. Nyanyi yuk, iya 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 nyanyi berdiri. Ya, mau nyanyi apa? Kak nyanyi ini yuk. Oke, kita nyanyi gitu ya. Seperti ada sudah connected gitu. Tetapi ketika kami di pelosok, anaknya itu kan lucu ya. Terus di sana itu budayanya itu budaya yang apalagi ketika saya datang itu saya kan bukan bukan orang asli sana ya. Jadi saya adalah pendatang, saya adalah tamu. Jadi sesuatu hal yang membuat kami kadang-kadang agak kiku itu menjalin relasinya dulu. Ya, menjalin relasi anak-anak yang ada di pelosok dengan tamu dari luar, apalagi ini adalah tamu dari kota gitu ya, notabene dari kota gitu. Itu mereka itu suka malu-malu, jadi bukan jaim ya, tapi malu gitu. Jadi yuk nyanyi, yuk kita yuk nyanyi gitu. Misalnya, mari kita bersukaria gitu. Mereka masih yang begitu-begitu. Jadi menjalin relasi kedekatan dengan orang baru seperti itu menjadi em, kadang-kadang menjadi sesuatu yang harus kami siapkan gitu. Kami harus mempersiapkan diri jauh-jauh gitu. Seperti ketika kami mengunjungi apa itu namanya pelayanan kami yang ada di Lampung. Ya, itu anaknya, aduh, Bu Lili itu menyenangkan sekali.
namanya, itu sudah kami jalin karena sebelumnya relasi itu sudah kami jalin ketika kami online. Tetapi ketika kami datang langsung ke sana, maka yang ada itu adalah apa itu namanya, eh, komunikasi yang sudah dekat karena kami sebelumnya sudah ketemu online. Tapi kalau yang belum pernah ketemu online, lalu kami datang ke sana, itu masih tetap aja malu-malu gitu. Bahkan ada yang sampai berdiri di pojokan gitu ya, diajak nyanyi masih yang begini cuma main tangan gitu ya. Jadi em, bukan kendala sebetulnya Bu Lili, saya menyebutnya ini adalah sesuatu hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan anak-anak yang ada di pelosok, di daerah gitu ya. Itu adalah relasi. Kami harus menjalin relasi terlebih dahulu. Jadi, hal yang kami lakukan salah satunya adalah kami datang 1 atau 2 hari sebelum kami melayani mereka. Jadi dalam waktu 1 atau 2 hari, kami mencoba menjalin relasi dulu dengan anak-anak, mengamati keseharian mereka, cara bicara mereka, kemudian karakter mereka gitu. Jadi betul-betul sesuatu yang kami harus persiapkan jauh-jauh hari ketika kami harus melayani mereka dan kami datang di sana sebagai tamu gitu. Itu Bu Lili. Ya, terima kasih nih sharingnya luar biasa ya Bu Elisa karena banyak guru-guru sekolah minggu atau para pelayan anak kadang-kadang juga ini saya sebut tantangan bukan sekedar kendala gitu ya Bu ya, tapi lebih kalau tantangan Iya, kan membuat kita ingin ingin apa namanya pengen maju untuk menyelesaikan jadi tidak menyerah gitu ya Bu ya. Baik dari anaknya betul. tadi ya, anak yang Betul. udah tahu itu banyak tuh di beberapa tempat itu udah tahu nggak ceritanya. Nah itu kadang-kadang bikin down ya guru-gurunya tadi. Mbak Reza juga bicara tentang kedekatan relasi dengan anak-anak begitu penting ya. Itu kunci kunci juga ya bersama-sama dengan mereka tahu hidup mereka. Nah Bu, itu dari sisi anak yang dilayani di berbagai kota khususnya kota kecil. Nah bagaimana ketika tadi ada kerinduan bahwa kebutuhan guru sekolah minggu itu kan yang pelayan anak ternyata sedikit sehingga tadi Bu Elisa sebutkan di awal itu. Nah, bagaimana ketika Ibu melakukan training-training kemana saja atau guru-guru yang dijangkau seperti apa? Masuk ke dalam cerita yang tadi yang kita lanjutkan itu Bu tentang yang seru tadi masuk ke trainer gurunya. Boleh cerita sedikit tentang hal ini Bu? Silakan. Iya, iya. Baik, baik. Baik Bu Lili. Kalau untuk guru sekolah minggu, nah tadi kan anak-anak nih. Tadi anak-anak. Sekarang guru sekolah minggunya ya. Apa itu namanya? Guru sekolah minggunya ya. Guru sekolah minggu itu eh apa itu namanya? eh Pelayanan yang kami lakukan itu adalah em, begini Bu Lili. Saya harus mulai dari mana dulu nih? Ceritanya panjang nih. Kalau untuk guru sekolah minggu. Mulai dari pelayanan ke trainer kali ya Bu ya kepada mereka atau dari mana mulainya? Oke, oke. Seru soalnya ini Bu Iya, Lili. Jadi silakan Bu. baik, baik Bu Lili. Jadi untuk guru sekolah minggu ini begini Bu Lili. Salah satu latar belakangnya yang membuat kami tertarik untuk ngopeni ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngopeni. Ngopeni itu merawat gitu ya. Sip. Merawat teman-teman guru sekolah minggu. Teman-teman guru sekolah minggu. Itu salah satunya adalah yang pertama tadi. Masih ada banyak sekali gereja yang belum menyelenggarakan kegiatan sekolah minggu karena nggak ada yang mau ngajar. Itu ada, boleh, ada banget itu, ada sekali. Dan waktu saya mencoba pendekatan dengan beberapa pemuda, pemudi yang sudah layak untuk menjadi guru sekolah minggu, mereka menjawabnya begini, boleh. Aku tuh nggak bisa ngajar. Aku tuh nggak ngerti caranya ngajar. Aku tuh nggak tahu bagaimana mulai ngajar. Terus nanti yang disampaikan itu tentang apa, gitu. Nah, itu salah satu ya, salah satu
alasannya mengapa sampai nggak ada guru sekolah minggu dan akhirnya nggak menyelenggarakan sekolah minggu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua ini apa Bu Lili? Perhatian dari gereja terhadap anak-anak dan juga kebutuhan akan guru sekolah minggu. Masih banyak gereja yang kurang menaruh perhatian pada hal ini. Padahal kalau mereka sadar, masa depan gereja itu dari anak-anak. Dan anak-anak ini yang merawat siapa? Guru sekolah minggu. Ya, guru sekolah minggu. Nah, yang kemudian yang ketiga, Bu Lili, ada sekolah minggunya. Gerejanya menaruh perhatiannya, tetapi tidak ada regenerasi guru sekolah minggu. Jadi yang ngajar itu nenek-nenek, Bu Lili. Jadi itu yang sudah oma, eyang gitu ya, nenek gitu ya, simbah gitu. Itu masih ngajar sekolah minggu dengan semangatnya, Bu Lili. Saya jumpa dengan beliau dan beliau itu sampaikan gini, aduh Elisa, saya tuh kadang-kadang gak enak loh sama cucu saya. Loh kenapa? Lah dia itu kalau sekolah minggu bilangnya gini, wah yang ngajarin omaku gitu ya. Yang ngajar sekolah minggu kan oma, aku nggak mau sekolah minggu, nanti aja di rumah gitu ya. Bisa tanya sama oma gitu. Jadi ada tiga, ini sudah ada tiga ya Bu. Kemudian yang keempat, ada anak-anaknya, ada sekolah minggu, ada gurunya. Yang keempat, kurangnya fasilitas atau materi dan juga kurangnya bekal. Nah, kurangnya bekal guru sekolah minggu. Jadi mengajar kepada anak-anak zaman now itu sama cara mengajarnya dengan yang dia terima saat dulu dia masih kecil. Itu kan sudah nggak ini, sudah nggak klik gitu. Zaman saya kecil dulu, cara mengajar guru sekolah minggu kalau saya terapkan sekarang, wah, anak-anak sekolah minggu saya kabur semua Bu Lini. Sudah. Betul. Itu Kak Beda Elisa zaman ya, Bu. cerita. Iya, sudah beda zaman, sudah beda generasi gitu kan. Itu sudah nggak klik lagi Bu Lili. Nah, ini Bu Lili yang saya simpulkan, yang menjadi latar belakang mengapa akhirnya kami rindu juga untuk melayani guru-guru sekolah minggu, diantaranya 4 ini. Sederhana aja ya Bu Lili, saya ambil 4 aja. Kalau yang lain-lain masih banyak lagi Bu Lili. Tapi kayaknya nanti kita jadi 4 karena kebanyakan ya. Jadi saya ambil 4. Iya, iya. Empat ini yang hampir hampir dialami oleh em, teman-teman hamba Tuhan gitu ya, pendeta gitu ya, kepala jemaat gitu yang saya temui gitu. Karena saya juga lebih banyak cerita dengan teman-teman hamba Tuhan gitu ya, yang menggembalakan jemaatnya gitu. Dan saya juga terjun gitu, melihat secara langsung gitu. Jadi nggak hanya saya duduk manis di sini terus saya tanya-tanya gitu, tidak. Memang saya dan juga suami saya mengalaminya sendiri, melihatnya sendiri secara langsung di lapangan. Nah, bermula dari situ kemudian kami rindu untuk melakukan itu gitu. Dengan bekal yang sangat sederhana, dengan pengetahuan yang sangat sederhana, kami mau bagikan itu untuk teman-teman guru sekolah minggu dan juga teman-teman eh, hamba Tuhan yang ada di daerah gitu. Lalu kemudian beberapa teman yang welcome gitu, lalu ya udah yuk kita buat yuk di sini yuk, ayo tolong diiniin di tempatku gitu. Lalu kami mulai dari situ gitu. Kemudian lama-lama itu menjadi mungkin kemudian kalau orang Jawa bilang tuh ketok tular, Bu Lili. Ketok tular tuh Apa artinya itu? Saya belajar bahasa Jawa nih. biasa masa kita jadi nambah kan Bu Lili. Jadi ketok tular tuh artinya dari mulut ke mulut. Jadi
ketika saya datang ke teman saya, pendeta di gereja A gitu, lalu menceritakan hal ini dengan hal yang dilakukan dengan kami gitu ke teman hamba Tuhan yang lain. Lalu hamba Tuhan yang lain tertarik gitu. Oh iya kayaknya oke juga nih kalau kita bikin pembekalan guru sekolah minggu di tempat. Ya udah deh kalau gitu aku hubungi Elisa. Terus Elisa tolong bantu dong gitu. Ya udah datang gitu. Nah akhirnya lambat laun itu menjadi sesuatu yang kemudian apa namanya membuat kami sedikit kewalahan gitu karena kemudian ada beberapa banyak tempat yang harus kami layani dan akhirnya kami menggandeng beberapa teman yang lain gitu yang juga memiliki wawasan di bidang yang mengcover yang dapat digunakan untuk membekali teman-teman guru sekolah minggu. Jadi akhirnya kalau pas materinya butuh tentang apa itu namanya psikologi parenting misalnya begitu. Nah, saya ajak teman. Kalau kemudian ada teman-teman guru sekolah minggu itu memerlukan wawasan tentang eh, membuat alat peraga yang sederhana dan kemudian ada yang membutuhkan apa itu namanya wawasan tentang membuat animasi sederhana untuk mengajar adik-adik sekolah minggu sebagai apa itu namanya sarana ya sebagai sarana untuk mengajar anak-anak sekolah minggu ya kami akhirnya membuat satu kurikulum sederhana gitu untuk teman-teman guru sekolah minggu. Jadi ketika ada pembekalan guru sekolah minggu, ada beberapa poin penting yang wajib ya, ada yang wajib mereka dapatkan atau bukan dapatkan ya, yang wajib mereka ikuti gitu. Ketika kami melayani pembekalan guru sekolah minggu di tempat itu gitu. Jadi akhirnya kami punya kurikulum sederhana gitu Bu Lili. Jadi ya meskipun sederhana tapi kami melihat bahwa ini yang setidaknya dimiliki. Ini adalah bekal yang setidaknya dipahami oleh teman-teman guru sekolah minggu. Sehingga mereka kami berharap teman-teman guru sekolah minggu ini sudah punya bekal untuk berani melayani anak-anak sekolah minggu. Jadi tidak boleh lagi ada alasan aku ini nggak bisa ngajar, terus nggak ada guru sekolah minggu yang mau kayak gitu ya. Terus nggak ngerti cara bikin alat peraga. Nah, kami berharap hal-hal itu sudah mulai bisa diminimalisir gitu, sehingga sekolah minggu dapat dijalankan dengan baik karena guru-gurunya sudah semangat, sudah punya bekal. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggunya. Gitu Bu Lili. Ya, Bu Elisa, ini obrolan yang Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Rekan-rekan yang melayani sebagai guru sekolah minggu di kota-kota besar mungkin tidak terpikir mengalami hal seperti itu. Karena apa? Karena mereka sudah ada gereja yang besar, sudah ada sekolah minggu yang sudah tertata baik, dan mereka sering di training dan sebagainya. Tapi Bu Elisa menceritakan sesuatu yang berbeda, yaitu pelayanan di kota-kota kecil atau di tempat-tempat terpencil yang memang minim dengan guru sekolah minggunya, secara SDM-nya dan juga pengetahuannya dan sebagainya. Tapi Bu Elisa bersama dengan teman-teman ini ya terbeban untuk melayani dalam hal ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan Bu dengan obrolan kita pada malam hari ini saya sih berharap nanti ada sesi lain kita ngobrol lagi untuk hal ini kira-kira apa yang bisa kita buat nih untuk rekan-rekan yang ada di daerah atau di tempat-tempat terpencil yang gerejanya kurang memperhatikan pendidikan anak secara khusus sekolah minggu ya Bu ya. Tapi dari kerinduan betul. Bu Elisa yang sudah menceritakan dari melihat Tuhan menaruh beban lalu melakukan aksi, biarlah itu nanti menjadi kerinduan bagi gereja-gereja yang mendengar atau para pelayan anak yang mendengar yang punya fasilitas dan dana dan juga semuanya yang mereka miliki secara pengetahuan dalam pelayanan anak, mereka mau ambil andil atau terjun. Saya pikir banyak sekarang sudah gereja-gereja besar sudah melakukan training kepada teman-teman di daerah, tapi masih banyak daerah lain ya Bu ya
Seperti itu. Waduh Bu, terima kasih sekali untuk sharing malam hari ini. Ini sangat berguna sekali bagi para pelayan anak untuk mulai mendoakan bahwa wah, ada pelayanan seperti yang dilakukan oleh Bu Elisa ini, melihat kebutuhan daerah-daerah, lalu bersama teman-teman dari segala keahliannya untuk melayani teman-teman di dalam pelayanan anak, karena mereka lah generasi yang akan meneruskan kita nantinya, yang nantinya suatu saat akan dipanggil oleh Tuhan, dan gereja harus tetap memiliki generasi muda. Bu, terakhir, sebelum saya tutup dalam pembicaraan ini, sebenarnya masih banyak yang Iya, bisa kita bicarakan di lain waktu untuk kira-kira pengalaman-pengalaman Ibu ya. Saya pengen Bu Elisa kira-kira memberitahu kepada kami sebagai penutup statement akhir atau memberikan semangat motivasi. Kalau tadi kan sudah menceritakan keadaan, lalu mendorong tetap semangat seperti itu. Kira-kira iya. apa Bu yang bisa dilakukan oleh gereja-gereja yang sudah mapan ataupun pelayan-pelayan anak yang rindu atau yang pengen ikutan melayani di daerah itu seperti apa seperti itu. Silakan Bu. Baik, Bu Lili, terima kasih. Saya ingin memberikan satu statement, bukan bukan saya bagikan untuk lembaga atau badan. Saya uh, memberikan statement ini untuk teman-teman gitu ya, untuk teman-teman semua, bahwa seperti yang sudah saya ceritakan di atas. Jadi melayani itu tentang memberi, tetapi tak harap kembali, gitu ya. Melayani itu adalah tentang memberi dan tak harap kembali. Amin. Memberi itu bisa memberi waktu, perhatian, pengetahuan, atau benda. Dan meski melayani itu tak harap kembali, melayani juga nggak boleh nawar seperti anak kecil yang minta telur ceplok. Aku boleh setengah mateng nggak? Aku boleh yang gosong nggak? Melayani itu totally mateng, sepenuh hati, totalitas. Karena melayani itu menjalankan dan membagikan kasih. Memberi itu menjalankan dan membagikan kasih. Karena bagi saya, bukan pengetahuan atau kecerdasan, keterampilan, ketenaran, kedudukan, jabatan yang membuat kita bisa disebut gagal atau tidak berhasil. Kalau tidak boleh disebut gagal, belum berhasil mencapai kehidupan Kristen yang efektif dan dewasa. Tetapi ketika kita tidak dapat menjalankan kasih dan membagikannya kepada orang lain, itu boleh. Terima kasih Bu ya. Luar biasa sekali melayani anak karena Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita sehingga tidak ada excuse ya Bu ya, tidak ada pengen setengah-setengah mau enaknya atau apa ya Bu ya, karena Bu Elisa membuktikan itu dalam pelayanan. Boleh saya Ya. tahu yang terakhir Bu, nama pelayanan Bu Elisa, apakah ada memang nama khusus pelayanannya supaya teman-teman bisa tahu? Kami membawa brand ya, bukan bukan lembaga, bukan bendera ya, tapi kami membawa brand itu nama publik ya, nama publik, nama yang dikenal oleh teman-teman gitu, anak-anak sekolah minggu dari Sabang sampai Merauke, teman-teman guru sekolah minggu dari Sabang sampai Merauke itu adalah give give itu GIVE ya Bu, give, memberi. If memberi ya. Tapi ya give, memberi, tapi itu sebetulnya bukan hanya memberi artinya. Give itu adalah sebuah akronim dari God is love. 1 Yohanes 4 ayat 16. God is love. Jadi give ya Bu, nama pelayanan ini adalah give. God is love. Begitu ya Bu ya. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pembicaraan yang luar biasa. Saya berterima kasih Bu Elisa, memberkati Ibu sudah mau hadir dalam YouTube Anak dan Remaja ini ya Bu. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Sekali lagi pasti nanti ada sesi-sesi kita bisa ngobrol tentang pengalaman Ibu. Tetapi biarlah dalam pembicaraan yang singkat ini Bapak Ibu semua pelayan anak diberkati, dan mari kita bersama-sama doakan untuk calon-calon pelayan anak yang berikutnya. Bapak Ibu biarlah pembicaraan kita malam hari ini sungguh memberkati